Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya akan mereview tugas kemarin yang telah diberikan oleh dosen saya, Pak Malik ya, sebagai dosen sistem basis data. Jadi tugas yang kemarin itu adalah tentang proyek sistem informasi stok barang gudang. Jadi kali ini saya akan mereview tugas kemarin ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada koper ya teman-teman, seperti biasa saja. Baik, di sini ada deskripsi proyek ya. Jadi katanya perusahaan tekstil Indotex ini memiliki sebuah gudang besar yang menyimpan berbagai jenis kain dan benang. Nah, permasalahannya saat ini pencatatan transaksi masih manual, baik dari penerimaan supplier dan pengeluaran dari bagian produksi. Jadi sistem ini tuh harus mampu mendukung pencatatan stok berdasarkan jenis kain, supplier, dan riwayat transaksi. Nah, jadi kita langsung saja ke tugasnya ya teman-teman. Pertama, kita katanya mengidentifikasi entitas. Nah, di sini kebutuhan sistem perusahaannya mencakup apa saja ya. Jadi ini teman-teman ya. Entitasnya di sini ada 4 teman-teman, ada barang, supplier, penerimaan barang, dan pengeluaran barang. Di entitas barang ini atributnya ada kode kain, nama kain, warna, jenis, bahan ukuran, jumlah, dan stok. Kemudian di entitas supplier atributnya ada unit supplier, nama, alamat, nomor kontak. Di entitas penerimaan barang atributnya ada nomor terima, tanggal terima, dan ID supplier. Nah, katanya ini setiap penerimaan memiliki detail, ada kode kain, jumlah diterima, dan harga per unit. Begitupun sama di entitas pengeluaran barang. Nah, atributnya ada nomor keluar, tanggal keluar. Sama ya, di sini setiap pengeluaran memiliki detail, kode kain, dan jumlah keluar. Ini ya teman-teman, ini tugas-tugas yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua itu kita katanya disuruh membuat nota ERD relation, entity relationship diagram, menggunakan notasi crossroad atau chain notation. Karena kebetulan di sini saya menggunakan chain notation, jadi kita langsung saja. Nah, tadi diidentifikasi entitas dan atribut ya teman-teman. Di sini di entitas barang, kode kain itu menjadi primary key ya teman-teman ya. Sama di entitas supplier, ID supplier menjadi primary key. Di entitas penerimaan barang, ini nomor terima yang menjadi primary key-nya. Nah, di sini ID supplier menjadi foreign key ke entitas supplier. Di sini nih. Untuk entitas detail penerimaan ya, ini entitas baru ya teman-teman, entitas baru untuk data transaksi. Atributnya ada nomor terima. Nomor terima di sini adalah primary key dan foreign key ke entitas penerimaan barang. Ada kode kain juga sama di sini sebagai primary key dan foreign key ke entitas barang. Ada jumlah diterima dan harga per unit. Entitas pengeluaran barang. Di sini ada nomor keluar sebagai primary key dan tanggal keluarnya ada ya. Nah, di entitas detail pengeluaran ini sama ya teman-teman, ini adalah entitas baru untuk detail transaksi, yang mana atributnya ada nomor keluar sebagai primary key dan foreign key juga ke entitas pengeluaran barang. Nah, di sini ada kode kain ya sebagai primary key dan foreign key ke entitas barang. Sama di sini ada jumlah keluar, kode kain, dan nomor keluar akan menjadi primary key. Nah, langsung saja. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, ERD, entity relationship diagram. Di sini saya menggunakan notasi chain. Jadi sebetulnya ERD ini tuh secara tidak langsung memvisualisasikan hasil identifikasi entitas kita ya,
baik itu dari atributnya. Cuman di dalam IRD ini kita jadi tahu gitu ya, karena divisualisasikan relationsnya, hubungannya entitas per entitas itu apa gitu. Misalkan ini dari supplier, entitas supplier ke entitas barang ini relationshipnya apa, menerima gitu. Baik yang lain juga nih, dari entitas barang ke detail pengeluaran itu relationnya pencatatan sama yang lain juga. Nah di sini skema relationship. Jadi kita katanya membuat relation skema ya. Nah untuk skema relationshipnya biasanya teman-teman cuman ini lebih ke teknis, nanti pengerjaan SQL-nya aja sih. Di sini ada supplier, nama, alamat, dan nomor kontak saya menggunakan varchar ya. Varchar itu untuk nantinya via datanya yang akan diisi itu biasanya string ya teman-teman ya. Di sini juga sama ya, entitas barang, ada kode kain, nama kain, warna, jenis, bahan, ukuran, jumlah, dan stok. Nah di sini di dalam jumlah dan stok kenapa int? Jadi int itu adalah integer ya, nama yang dimana nanti data filenya kita isikan bilangan bulat. Nah di entitas penerimaan barang juga sama ya, masih sama, ada nomor terimanya varchar, tanggal terima, date, tanggal supplier, varchar 10. Di tanggal terima date kenapa? Karena nanti data yang akan diinputkannya adalah tanggal ya teman-teman. Ada detail penerimaan barang. Di sini ada nomor terima sebagai memiliki yang tadi ya, varchar. Nah ini verifikasi kebenaran ini skema relationship-nya aja. Jumlah diterima integer, harga per unit saya pakai desimal ya. Oke, ini pengeluaran barang sama aja ya. Ini detail pengeluarannya sama, kurang lebih seperti itu. Nah kita masuk ke implementasi di dalam SQL ya teman-teman. Nah jadi di sini saya akan menjelaskan per entitas ya. Nah di sini saya pertama akan membuat entitas barang. Kebetulan kode SQL-nya sudah saya buat ya, si query-nya. Jadi kita langsung aja untuk identifikasi sih kegunaan entitas ini apa. Jadi di sini tabel barang pertamanya kita biasa masuk ke SAP biasa kita buat dulu query untuk membuat database, karena tugasnya judulnya Indotext ya teman-teman, pabrik Indotext. Jadi saya buat database-nya Indotext ya teman-teman. Jadi biasa kita perintahnya use Indotext. Nah setelah masuk ke dalam database, kita di sini membuat tabel barang ya. Di sini tabel barang ini untuk menyimpan data kain yang tersedia di dalam gudang. Jadi tujuannya untuk mencatat semua jenis kain beserta spesifikasi dan stoknya. Oke. Nah di sini kita biasanya create table barang. Kita masukkan nih skema relationship yang tadi nih, masukkanlah ke SQL-nya ya teman-teman. Ada kode kain, partnya sebagai primary key. Jadi yang saya buat SQL ini sesuai dengan sesuai dengan skema relasionalnya teman-teman ya. Di sini kan sudah tertera tuh supplier. Ini atribut supplier itu apa saja, ada varchar 15 sebagai primary key, ada nama supplier, varchar. Nah nanti masuk ke SAP misalkan ya, nanti kita buat SQL-nya, tinggal masukkan saja ini teman-teman ya, yang telah kita buat sebelumnya. Nah misalkan udah saya buat seperti ini ya, sesuai dengan yang di atas.
kita enter, katanya berhasil, teman-teman sudah terbuat. Kita masuk, kita dash barang ya. Ini dash barang itu query ya, untuk mendeskripsikan entitas atau tabel barang. Nah ternyata berhasil teman-teman. Kita masuk, kemudian lanjut kita ke tabel supplier. Tabel supplier, jadi di entitas supplier ini menyimpan data pemasok ya ke supplier kain, menyimpan informasi lengkap tentang supplier yang mengirimkan kain ke gudang. Sama ya, sekiranya seperti ini, masuk-masukkan aja. Nah nanti seperti biasa, untuk memastikan entitas tersebut query kita berhasil diinputkan, kita deskripsikan si tabel suppliernya. Nah ini berhasil ya, berhasil. Kita lanjut saja. Nah di tabel penerimaan barang, jadi katanya tabel ini tuh mencatat detail kain yang diterima dalam satu penerimaan, menyimpan data detail kain dan berapa banyak barang yang akan diterima dalam satu transaksi gitu. Jadi seperti biasa dibuat query SQL-nya. Setelah itu biasa ya dideskripsikan tabel penerimaan. Jika berhasil, kita lanjut lagi ke detailnya ya. Jadi ini sini membuat tabel detail penerimaan barang, karena katanya harus detail. Jadi tabel ini mencatat detail kain yang diterima dalam satu penerimaan. Ya di sini ini menyimpan data detail kain. Seperti biasa kita masukkan query di SQL-nya ya sesuai dengan yang tadi. Nah kalau sudah, tinggal di enter. Seperti biasa juga nanti kita deskripsikan ya tabelnya. Nah kalau sudah seperti ini berhasil. Nah, masih ada teman-teman, ada dua lagi. Tabel pengeluaran barang. Ya tabel ini tuh mencatat setiap transaksi pengeluaran kain untuk produksi dan penjualan. Jadi menyimpan catatan transaksi pengeluaran barang dari gudang. Ya seperti saya masukkan query-nya, SQL-nya. Setelah berhasil, kita cek kembali ya, make sure kita deskripsikan tabel pengeluaran barang. Wah, karena berhasil, kita lanjut ke tabel detail pengeluaran barang. Sama seperti tabel detail penerimaan ya. Jadi detail pengeluaran barang ini mencatat detail kain yang akan dikeluarkan nantinya dalam satu transaksi pengeluaran ya. Jadi menyimpan data barang yang akan keluar dari gudang dalam transaksi. Di sini seperti biasa ya teman-teman ya. Kita buat dulu query-nya. Kalau sudah berhasil, kita deskripsikan tabel pengeluaran barang. Kalau sudah seperti ini, kita lihat di pembukaan. Nah, karena tadi yang terlahir itu di poin nomor 4 itu tugasnya kita ini disuruh sebentar, keempat itu sebentar teman-teman. Oh iya, jadi menampilkan skema relasional dan implementasi SQL-nya seperti apa nanti kita caranya. Oke. Kalau sudah seperti itu, nanti betul karena laptop saya mengalami gangguan teman-teman ya. Tapi caranya simpel saja. Nah, untuk membuat desain relasi database ya dalam PHP MyAdmin itu nanti kalau teman-teman sudah membuka SAM-PP itu yang sebentar ya, saya buka dulu. SAM-PP. Nah, caranya bagaimana untuk menampilkan tabel
desain relasi database dalam PHP MyAdmin. Jadi nanti teman-teman kalau sudah masuk ke SAMPP yang biasanya kan MySQL-nya saja yang diaktifkan, ini teman-teman aktifkan juga Apache-nya ya, dua-duanya nih, Apache sama MySQL-nya. Setelah dua-duanya aktif, nanti teman-teman masuk ke PHP MyAdmin, itu cari aja di Google. Setelah masuk ke link tersebut, nanti teman-teman akan diarahkan ya, di situ ada fitur desain. Nah, di fitur desain itu nanti otomatis database yang telah dibuat khususnya oleh saya nanti akan tampil di dalam PHP MyAdmin. Nah, jadi ini di sini yang telah saya buat ya teman-teman. Ini ada desain relasi database-nya seperti ini kurang lebih ya. Di sini di sini ada supplier, ada barang, penerimaan barang, pengeluaran barang, detail penerimaan barang, dan pengeluaran barang. Oke. Nah, yang terakhir mungkin deskripsikan ya, relasinya bagaimana. Nah, jadi relasinya seperti ini. Nah, di sini ada tabel supplier ke tabel penerimaan barang. Sifatnya one to many karena satu supplier bisa melakukan banyak pengiriman barang. Di tabel penerimaan barang ke tabel detail penerimaan. One to many juga karena satu penerimaan bisa memuat banyak jenis kain. Nah, di tabel barang ke tabel detail penerimaan dan tabel barang ke tabel detail pengeluaran. Sama ya, ini one to many karena satu jenis kain bisa masuk dan keluar berkali-kali. Tabel pengeluaran barang dan ke tabel detail pengeluaran. Ini one to many juga karena satu transaksi pengeluaran bisa mencakup banyaknya barang. Yang terakhir kemudian karena tugas ini katanya disuruh didokumentasikan. Kebetulan tugasnya sudah saya dokumentasikan di minggu kemarin karena hari ini saya hanya mereview ya tugas dan menjelaskan apa saja sih yang saya kerjakan di minggu kemarin gitu. Mungkin di video ini guna untuk memenuhi tugas di minggu ini ya, itu mereview dan membahas tugas yang telah diberikan oleh dosen saya Pak Muhammad Malik Mutofar di minggu kemarin. Saya cukupkan sekian. Apabila mungkin ada masukan dan saran bisa langsung ke kolom komentar ya. Itu saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.